Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riki Rahmat Alam. Saya berasal dari Bayah, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Di sini saya akan membahas pada pertemuan 5 materi paralegal gugatan tata usaha negara. Pendahuluan pemeriksaan dalam tahapan persidangan gugatan tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara, yaitu yang pertama, pemeriksaan administrasi di kepaniteraan atau penelitian administrasi yang dilakukan oleh kepaniteraan, yaitu sebagaimana yang dimaksud merupakan tahap pertama untuk memeriksa gugatan yang masuk dan telah didaftar serta mendapat nomor register, yaitu setelah penggugat atau kuasanya menyelesaikan administrasinya dengan membayar uang panjar perkara. Lalu yang kedua, yaitu dismisal prosedur oleh Ketua Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang tertuang dalam pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi mengatur mengenai permusyawaratan oleh Ketua Pengadilan untuk memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak diterima atau tidak benar. Lalu yang ketiga, pemeriksaan persiapan. Sebagaimana yang tertuang dalam pasal 63 huruf A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 mengatur dalam pemeriksaan persiapan hakim yang wajib memberi nasihat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapi dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu 30 hari. Setelah itu, pemeriksaan persidangan. Ada beberapa yang harus dilakukan dalam pemeriksaan persidangan, yaitu diantaranya pembacaan gugatan, pembacaan jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, dan yang terakhir adalah putusan. Dalam pembacaan gugatan dan pembacaan jawaban tertuang dalam pasal 74 ayat 1 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi pemeriksaan sengketa dimulai dengan membacakan isi gugatan dan surat yang memuat jawabannya oleh hakim ketua sidang, dan jika tidak ada surat jawaban, pihak tergugat diberi kesempatan untuk mengajukan jawabannya. Lalu replik. Replik tertuang dalam pasal 75 ayat 1 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi penggugat dapat mengubah alasan yang mendasari gugatan hanya sampai dengan replik, asal disertai alasan yang cukup serta tidak merugikan kepentingan tergugat, dan hal tersebut harus dengan seksama oleh hakim. Selanjutnya duplik. Duplik yang dalam pasal 75 ayat 2 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi tergugat dapat mengubah alasan yang mendasari jawabannya hanya sampai duplik, asal disertai dengan alasan yang cukup serta tidak merugikan kepentingan penggugat, dan hal tersebut harus dipertimbangkan dengan seksama oleh hakim. Lalu pembuktian. Pembuktian yang tertuang dalam pasal 100 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, jika di dalam pasal 100 ayat 1 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara ada beberapa alat bukti yang harus dipersiapkan untuk dijadikan alat bukti, diantaranya yaitu surat atau tulisan, keterangan ahli, keterangan saksi, pengakuan para pihak, dan pengakuan hakim. Selanjutnya, jika di dalam pasal 100 ayat 2 Undang-Undang Peraturan Tata Usaha Negara menjelaskan keadaan yang telah diketahui oleh umum, tidak perlu dibuktikan. Lalu selanjutnya ada kesimpulan.
Kesimpulan tersebut tertuang dalam pasal 97 ayat 1 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dimaksud ialah dalam hal pemeriksaan sengketa sudah diselesaikan. Lalu kedua belah pihak diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat yang terakhir berupa kesimpulan masing-masing. Yang terakhir yaitu putusan. Putusan tersebut tertuang di dalam pasal 108 ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Jika di dalam ayat 1 menjelaskan putusan pengadilan harus diucapkan dalam sidang terbuka umum. Lalu dalam ayat 2 menjelaskan apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak hadir pada waktu putusan pengadilan diucapkan, atas perintah hakim ketua, sidang salinan putusan ini disampaikan dengan surat tercatat kepada yang bersangkutan. Lalu yang terakhir, dalam ayat 3 menjelaskan tidak dipenuhinya ketentuan tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 berakibat putusan pengadilan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.